اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir. Semoga kita semua, mobil khusus yang hadir di haflah mubarakah ini, mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, semoga dan senantiasa ibu dan bapak pada kesempatan ini segala kebaikannya dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda, baik itu di dunia mendapatkan keberkahan ataupun nanti di akhirat mendapatkan keselamatan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Sahifah 62 di dalam hikmah yang ke-73 musannif yaitu memaparkan khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Kalau dioveralihkan kepada bahasa kita secara bebas, sebaik-baiknya yang diminta oleh engkau adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Di sini ada sebuah ajaran untuk kita semua, yaitu mengajarkan tentang meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meminta ini atau yang lazimnya kita disebut dengan berdoa ini sangat luas dan sangat bebas. Mau minta apa saja kepada Allah silahkan dan sah-sah saja, ya. Cuman Allah nanti yang akan menilai, Allah yang akan mengabulkan dan tidaknya. Kita sebagai pemohon, kita sebagai peminta di hadapan Allah, minta apapun silahkan. Berwarna-warni permintaan, baik itu bentuknya dunia ataupun akhirat, baik itu untuk pribadi ataupun untuk golongan, silahkan minta sama Allah. Namun dalam hikmah ini
ada satu permintaan yang harus dinomorwahidkan. Ada satu permintaan yang harus dijadikan atau selalu diselipkan di setiap doa-doa kita. Dimanapun dan kapanpun kita meminta kepada Allah, maka doa yang satu ini yang harus kita utamakan dan harus kita selipkan. Yang mana yang satu? Yang tadi kata Imam Syekh Ibnu Athaillah, sebaik-baiknya memohon atau sebaik-baiknya engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah meminta sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Meminta sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Seperti apa? Allah memerintahkan sholat, ya. Ini Allah perintahkan sholat. Maka kita di dalam doa kita ini, apa setelah sholat, apa kita berdoa itu kapan saja. Berdoa itu jangan dibatasi setelah dan selesai melaksanakan ibadah sholat saja. Nah, ini harus diutamakan, meminta sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Contoh, Allah memerintahkan sholat. Nah, di dalam sholat ini perintah Allah. Sholat ini kita memohon kepada Allah agar senantiasa kita istiqomah dalam melaksanakan sholatnya. Jadi yang harus diutamakan dan yang paling pertama setelah hamdalah, setelah memuji kepada Allah, setelah kita memuji bersolawat kepada baginda, itu kan harus sunnah wal jamaah. Jangan langsung berdoa, ya. Kita harus puji dulu Allah, manjain dulu Allah, kemudian kita harus bersolawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kita minta maaf dulu kepada Allah, kemudian kita beranjak kepada apa? Ya Allah, kuatkanlah iman kita. Iman ini diperintah oleh Allah, kalian harus beriman kepada Allah. Kalian harus beriman kepada Rasulullah. Nah, iman ini diperintah oleh Allah. Nah, sebaik-baiknya berdoa kepada Allah itu apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Diperintah apanya? Diperintahkan supaya iman kita kuat. Itu yang utama. Allah perintahkan kita harus beriman kepada Allah. Terus kita memohon kepada Allah, Engkau perintahkan iman kepada kami, ya Rabb. Kuatkanlah iman kami. Tolonglah kami supaya bisa menjaga iman ini, ya Allah, sampai kami mati, ya Allah. Itu harus. Bahkan kata Imam Syekh Ibnu Athaillah ini, lebih baik daripada kita minta untuk kesejahteraan dunia. Lebih baik meminta seperti kuat iman, kuat Islam. Ya Allah, istiqomahkan kami di dalam ibadah. Ya Allah, istiqomahkan kami di dalam sholat. Itu lebih baik daripada minta lihududi nafsi. Lebih baik daripada meminta kita ini kebahagiaan, kesejahteraan dunia. Kalau dibahasakan lebih baik seperti ini, ya Allah, mudahkan rezeki kami. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak. Itu lebih baik kita memohon kepada Allah tentang istiqomah di dalam ibadah terhadap Allah Subhanahu. Tapi bukan artinya minta dunia itu tidak boleh. Bukan artinya meminta yang lain itu diharamkan, ya, bukan. Tetapi kalau dibandingkan, dibundung banding dengan apa? Dengan doa-doa yang lain, ini lebih baik memohon kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan taklim kami, ya Allah. Ini kan ini majelis taklim diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan kita harus apa? Kita punya ilmu di dalam ibadah.
Ibadah itu ada ibadah sholat, ada ibadah mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati dari berbagai penyakit hati. Itu kan diperintahkan oleh Allah. Nah, karena pengajian ini diperintahkan oleh Allah, karena kajian ini diperintahkan oleh Allah, kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan pengajian kami, ya Allah. Tiap sholat kita, tiap ba'da sholat, tiap tahajud, ya Allah kami punya, ya Allah ingin istiqomah. Kenapa kita harus meminta istiqomah kepada Allah? Karena Rasul pernah menyampaikan, kun tolabul istiqomah wala takun tolabul rahmah. Satu kali lagi, kun tolabul istiqomah wala takun tolabul rahmah. Hei ibu bapak hadirin sekalian, kun tolabul istiqomah, carilah kamu istiqomahkan dulu. Sok istiqomah, jangan dihitung. Saya mah besok ngaji, lusa enggak kayaknya. Lusa ngaji, lusa lagi kayaknya, dihitung. Istiqomahkan dulu, insya Allah. Setelah istiqomah, setelah istimror, setelah mudawamah, setelah tetap, setelah langgeng, setelah biasa, kita ini ringan perasaan tanpa beban. Tanpa harus kita berperang dulu dengan nafsu, tanpa harus kita berpikir lagi lama-lama, ngaji enggak, sholat enggak, berjamaah enggak, tanpa berpikir seperti itu. Kadang-kadang orang yang sudah biasa ini ringan melangkahkan kakinya, Bu. Ringan sekali tanpa beban. Karena ini didorong dengan keimanan kepada Allah. Yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan, ya Bu ya. Hujan pun menjadi tidak terasa hujan, panas pun tidak terasa menyengat. Kenapa? Karena dorongan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu pun kalah, Bu. Nafsu pun ngelemes apabila bergeraknya kita oleh keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kun tolabul istiqomah wala takun tolabul rahmah. Ya Allah, semoga Engkau mengistiqomahkan kami dalam pengajian ini, ya Allah. Doa, ya Allah, semoga Engkau mengistiqomahkan dalam seluruh ibadah kami, ya Allah. Ibadah mana? Ibadah sholat kami, ibadah berjamaah kami, ibadah bahkan sedekah kami, zakat kami, umroh kami, ya Allah. Semoga Engkau istiqomahkan, ya Allah, seluruh ibadah-ibadah kami yang sifatnya ubudiyah, ya Allah. Doa itu lebih baik, Pak, kata Sayyidina Atullah, dibanding dengan doa-doa yang lain. Berarti nyimpen ini, Pak, naruh doa ini harus di awal. Allahumma antu qawi imanana, ada kan? Wa antu qawi islamana, ya Allah kuatkan iman kami semua. Kalau banyak kan, ya Allah kuatkan kami Islam, keislaman kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami, ya Allah, istiqomah menjadikan seorang muslim dan muslimat, ya Allah. Baru kesana yang lain-lain meminta apa? Minta tetap iman, minta rezeki, minta apa? Minta diselamatkan. Anak-anak kita barokah. Semuanya tertib itu artinya. Ya. Jadi berdoa ini tidak seenaknya. Tidak ini dibaca, itu dibaca. Tidak, ini mana yang ditaruh yang paling awal dulu, kemudian terus tertib sampai akhirnya kita ini minta keselamatan dunia dan akhirat. Maka di sini doa itu adalah ada pilihan. Yang terpilih oleh Syekh Athaillah adalah berdoa apa yang sudah Allah wajibkan atau perintahkan kepada kita semua. Kalau istilah doa, ya, ini doa ini adalah meminta. Ada 3 istilah sebetulnya, ya. Di dalam ilmu mantik ada kata-kata istilah doa, ada amar, ada iltimas. Kalau doa ini seringkali kita dipakai, bahkan doa ini yang disebut dengan doa adalah meminta seseorang dari bawah ke atas atau dari bawahan ke atasan.
dari kita kepada Allah, ini sangat atas sekali. Atau dari Bapak RT ke Bapak Lurah, ini doa. Kata Pak RT, Pak Lurah mohon saya minta cap. Itu minta doa, ini namanya doa dari bawahan ke atasan. Yang kedua ada yang disebut dengan iltimas, Pak. Sama dalamnya mah minta. Ngan cuman iltimas mah, ini kata-kata iltimas adalah dari yang sama usianya atau sama pangkatnya. Bapak usianya 60, ketemu dengan 60 lagi. Ketika itu Bapak, tolonglah ini pecinya tolong dikesinikan. Ini doa dalamnya apa doa. Ngan cuman itu namanya kalau ilmu mantek mengatakan iltimas. Iltimas itu meminta tolong sesuatu kepada orang yang sama, setingkat, sederajat dengan kita. Itu namanya apa? Iltimas. Padahal dalamnya tetap apa? Doa ya, minta. Yang ketiga ada istilah amar. Kalau amar itu adalah merintah. Nah kembali, amar itu dari atas ke bawahan, dari Allah kepada. Jadi kalau Allah meminta kepada kita, meminta sama memintanya, cuma nama beda. Ini supaya tertib namanya. Kalau Allah perintahkan sholat berarti bukan doa, berarti perintah. Pak Camat perintahkan Bapak Lurah, Pak Lurah perintahkan Bapak RT, amar namanya. Padahal dalam-dalamnya tetap memohon dan meminta. Dengan sama itunya mah. Ngan cuman apa redaksi kalimatnya supaya indah, supaya enak, itu dibedakan. Kalau dari bawahan doa, kalau dari atasan namanya amar ya, perintah. Kalau sesama namanya iltimas. Itu dalamnya sama doa kene. Ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah. Di dalam doa di sini ada satu permasalahan atau satu pertanyaan. Daripada berdoa kepada Allah, apa ini lebih baik berdoa atau kita menyerahkan seluruh permasalahan? Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau saya mah tidak suka meminta sama Allah? Lebih baik urusan saya semuanya kan sudah dicatat oleh Allah. Nah, udah saya mesrahkan saja semuanya kepada Allah, nggak perlu meminta. Ada ya? Makanya saya cari, ada ulama yang bersikeras, bersikukuh sesuai dengan tingkatnya. Ternyata ada tingkatannya, Pak. Ternyata ada sebuah levelnya. Ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa kalian lebih baik berdoa daripada kalian menyerahkan seluruh permasalahan kepada Allah. Kenapa? Ulama itu sebagian menyebutkan bahwa lebih baik berdoa karena pertama ad-doa muhul ibadah, kata mereka. Doa itu adalah induknya ibadah. Lalu kemudian doa itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Coba orang lagi berdoa kayaknya luar biasa Pak khususnya, ya. Jarang orang berdoa sambil jingkrak-jingkrak dan sebagainya, pesta pora dan sebagainya. Biasanya orang yang sadar dan menyadari kita lagi memohon dan berdoa, pasti orang ini pasti khusyuk dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya doa ini adalah pertama salah satu jalan untuk mendekatkan seseorang hamba Allah kepada Allah, mendekatkan makhluk kepada Khaliknya dengan doa. Makanya ibu sekalian, bapak semuanya, lebih baik kita sering berdoa kepada Allah.
Bahkan kata ulama, kalau kita tidak meminta, memohon kepada Allah, maka kata ulama yang pertama, kita ini termasuk orang yang sombong, japak, wangkot, deging, apalagi ya seolah-olah kalau kita tidak suka meminta kepada Allah, berarti kita sudah merasakan mapan, sudah tidak perlu Allah, sudah tidak ingin Allah, sudah tidak membutuhkan Allah lagi, karena dirinya sudah merasakan hebat. Minta apa? Kata bapak, mobil udah punya, rumah udah ada, istri udah ada, anak udah banyak, ya Pak. Sawah di kampung mesentaran, pangkat ada. Kata bapak mau minta apa lagi? Jadi pikirannya ini apa istilahnya tadi, ya Allah ya Karim, apa itu rumah itu tidak perlu diberkahkan? Apa rumah itu pemberian dari Allah itu tidak perlu meminta kepada Allah, ya Allah jagalah rumah kita, jagalah harta kami ya Allah, apa tidak perlu? Ini semuanya perlu, ini semuanya perlu. Allah butuh Allah sampai kapanpun, sekaya apapun, setinggi apapun harkat derajat manusia, setinggi apapun apa detail manusia, kekuatan manusia, kehebatan manusia, tetap pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, yang tidak punya apa-apa, pasti kita ini membutuhkan Allah. Dikit-dikit ya, dikit-dikit ya. Sakit kepala, ya Allah sembuhkan. Kan sakit pinggang, ya Allah sembuhkan. Rezeki terserat, ya Allah suburkan. Ya, usahanya susah, ya Allah mudahkan. Kita selalu ya Allah terus di mana-mana, memang bagus harus seperti itu. Ya, kita banyak, jangan kita lagi susah saja, kita lagi gembur, lagi subur, kita ini ya Allah alhamdulillah, semoga kesuburan ini menjadikan rahmat bagi kami dan keluarga. Terus berdoa kepada Allah. Jangan mentang-mentang kita lagi hebat, lagi heavy, lagi kaya, lagi raya, lagi pesta, lagi pora, lagi apa, serba maju, serba berlipat keuntungan, terus kemudian kita lupa dan melupakan Allah. Nggak boleh, semuanya itu dari Allah. Maka kita jangan lupa mengatakan Allah. Insya Allah itu. Semakin kita banyak mengatakan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin kita tenang hidup di dunia, semakin merasakan aman karena kita ini dekat dengan Allah. Aman gitu ya, tidak takut apa-apa, tidak takut fakir, tidak takut miskin, tidak takut terlibat apa-apa, karena kita sudah apa? Merasakan dekat dengan Allah Subhanahu. Nah gitu ya, sedikit-sedikit Allah. Nah, maka kata ulama ini yang pertama, maka kalian harus sering memohon dan berdoa kepada Allah. Terus kemudian ulama ini berpendapat dengan berdoa ini akan merasakan bahwa kita ini ada di bawah Allah. Dengan seringnya kita meminta kepada Allah, kita akan merasakan bahwa diri kita ini di bawah Allah dan sangat membutuhkan Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib. Berdoalah kepadaku, nanti aku yang akan membalasnya, aku yang akan mengabulkannya, aku yang akan mengijabahnya, asal kalian berdoa. Tugas di situ apa tugas kita? Tugas kita memohon. Urusan kabul dan mardud itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita ini meminta. Tugasnya meminta. Urusan sampai nggak sampai bukan urusan kita. Urusan siapa? Urusan Allah. Ya, kita doain orang tua kita yang sudah meninggal. Ya Allah, Allahumma gfir lahumma warhamhumma wa'fu anhumma. Nggak usah dong, itu sudah meninggal. Urusan bukan urusan kita, itu mah urusan
Allah. Urusan kita ud'uni astajib lakum. Kita ini hanya diperintahkan oleh Allah harus memohon. Apa saja bisa jadi, sah-sah saja. Asal jangan kita sering mengutuk orang. Ya. Rasulullah juga melarang, bahkan Rasulullah tidak memberikan contoh mengutuk manusia lagi. Sesebel apapun, setidak suka apapun kepada manusia, Bapak jangan mengutuk. Nabi pun ketika dikejar, dilontar, dilempar, ketika di Taif, ya, kita sudah tahu semuanya riwayatnya, diulang-ulang oleh setiap ustaz. Berarti sahih, diakui oleh semuanya. Bagaimana? Gunung menawarkan jasanya, wahai Muhammad, kami akan menolong kau. Harus digimanain orang-orang Taif, kami hancur leburkan Muhammad. Kata Nabi Muhammad, jangan Gun, jangan Gun, gitu kan? Jangan gunung, nggak usah, diam saja. Laut pun menghempar, ribut semuanya, ya Muhammad, hancurkan kami kan dengan tsunami-ku. Orang Taif, jangan. Semuanya makhluk-makhluk Allah sampai malaikat Jibril pun datang kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, hancurkan satu persatu ini orang-orang Taif ini. Di atap ini kurang ajar nih. Kata siapa? Malaikat Jibril. Malaikat satu pun bisa menghancurkan karena nggak kelihatan, bayang. Orang Taif manusia, malaikat itu nggak kelihatan dari cahaya. Kalau seandainya mau itu habis semuanya. Bagaimana kata baginda? Allah, ya Allah, berdoalah Jibril, aminin semuanya. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Indah doa itu. Ya Allah, tunjukkanlah kaum kami ini, orang Taif ini, berikanlah hidayahmu ya Allah, karena mereka belum tahu siapa aku dan siapa engkau ya Allah. Balas kan enggak, sampai ada berdarah ini, giginya berdarah ini. Rasulullah tidak pernah marah urusan pribadi, tapi dengan kesabaran, dengan ketabahan, insya Allah. Akhirnya orang Taif, Rasulullah tidak melihat apanya, tidak melihat orang Taif yang pikas sebelumnya. Jangan melihat orang Taif yang lagi memusuhi Rasulullahnya, tapi Rasulullah membutuhkan di dalam sulbi orang Taif ketika itu. Di dalam apa? Badan-badannya orang Taif itu ada duriah-duriah nantinya yang lahir. Ada generasi-generasi yang lahir, dan semoga dari generasi-generasi orang Taif itu menjadi pengikut Islam nantinya. Itu yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu. Bukan orang Taifnya, bukan kepala-kepalanya, yang dilihat dari apa? Sulbi T3 Hasan. Di situ ada titipan Allah Subhanahu wa taala yang akan jadi benih, yang akan jadi apa? Manusia yang jadi penerus orang-orang Taif. Maka apa ya? Sekeji dan sekejam apapun orang kepada kita maafkan aja ya, Pak ya. Maafkan aja, belajar kita membersihkan hati. Belajar kita membersihkan hati supaya hatinya betul-betul bersih, positif saja. Insya Allah. Orang yang membenci sama kita itu, kalau kita benci, siapa tahu kalau seandainya kurang dicarekan ke orang itu masih kurang gitu ya. Serahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Serahkan doa, ya bebas doa itu. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu, makanya kita harus memohon kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama yang berpendapat, kata mereka, ini lebih baik seluruh permasalahan ibu bapak diserahkan kepada Allah. Kata yang kedua, urusan dekat dengan Allah dengan doa itu lebih baik dengan ibadah daripada dengan berdoa. Ulama ya Pak ya? Ulama. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu lebih baik dengan ibadah-ibadah, warna-warni ibadah dibanding dengan hanya berdoa.
berdoa, minta. Itu tidak etis katanya. Nggak sopan itu. Hayo minta aja gitunya. Ibadahnya kurang. Makanya menurut ulama yang kedua, ibu bapak hadirin, itu lebih baik kita berzikir, beribadah, sholat banyakin, ibadah malam dan sebagainya banyakin, terus ibadah. Nah, urusan nanti apa yang kita inginkan bahkan lebih baik daripada diminta. Kalau diminta mah kita minta jeruk 2, pasti akan jeruk yang dikasihkan 2. Kalau minta nasi 1 box, berarti kita Allah akan ngasih 1 box. Tapi kita dengan dekat dengan Allah tanpa diminta, kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta, karena kita ini bagus dan hebat dalam ibadahnya, rajin ibadahnya, siang malam berpuasa, siangnya puasa, malamnya bangun tidur, kemudian sholat. Ini rupanya mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan kepada kita ini bukan sesuai dengan permintaan kita, bahkan lebih daripada apa yang kita inginkan, Pak. Kurang terus milih mana sih ulama adanya itunya. Ada pilihan kita ngadoa, pilihan menyerahkan, tapi urusannya kepada Allah. Diserahkan urusannya kepada Allah. Kenapa? Karena kejadian di dunia ini sudah dicatatkan oleh Allah. Nggak harus diminta. Maaf ya, besi takut tercampur dengan kaul yang tadi, pisahkan ya. Ada ulama yang tadi yang menyuruh dan lebih baik berdoa gitu ya daripada yang lain. Nah, ulama yang ini mah saya bacakan bahwa ini lebih baik kita banyakin ibadah daripada berdoa. Nah, ya ulama saya udah tidak seperti kau yang ulama itu bahwa para saya itu ngan ikhtilaful aimah rahmatun. Ikhtilafna para ulama menjadi rahmah. Banyak yang tidak sama ulama juga kan, urusan doa yang menyerahkan diri juga. Ya, nah harus berdoa lah. Urang ayeuna minta ka Allah, ari ku Allah teu dibere moal. Tapi ayeuna ngayakinkeun bahwa hari ini kita akan diberikan rezeki yang banyak walaupun tidak diminta, serahkan sama Allah, itu akan terjadi karena sudah dituliskan. Ini Bapak semuanya udah ditulis nih, disuruh kodim. Tulisan ini kita ini punya 3, Pak. Punya 3 tulisan. Pertama di Lauhil Mahfud, ya. Lauhil Mahfud itu di atas langit ke-7. Lauhil Mahfud di atas langit ke-4 ya. 4. Lauhil Mahfud. Lauh teh papan, Mahfud yang dijaga oleh dari sentuhan setan. Dulu setan itu bisa mendengar pembicaraan kolam yang menulis di Lauhil Mahfud dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Makanya kalau dulu dukun-dukun itu tahu karena dikasih tahu oleh setan. Karena setan sampai di Lauhil Mahfud itu ya, tahu yang akan terjadi di muka bumi. Apa yang akan terjadi di masjid ini itu tahu itu karena sudah ada di sananya. Nanti setan ini ngasih kabar kepada para dukun-dukun, kepada para wasis-wasis ini, woi para dukun, nih akan terjadi nih, hari ini akan terjadi ini. Datang ke dukun, kasih tahu, di masyarakat. Nah ini dulu, kalau sekarang dukun nanti lepas para jinas sakti, penyakit matu, dukun alintu para penyakit matu aja nama, ya kan gitu. Dukun lepas para jisa, dukun lintu penyakit matu. Dipindahkan karena doma, nah penyakit itu, jangan karena orang itu kan dianggar gitu, penyakit ya Allah. Beda zaman dulu Pak, orang itu wasis dulu itu percis, khabir itu semuanya gitu. Ya Allah, kenapa? Karena kabarnya dari sana valid ini, otentik dari kabarnya dari sana, ya itu hebat gitu. Nah sekarang setan itu sudah diranjang, dibaledok itu. Dilempar itu di Lauhil Mahfud. Ada tulisan semuanya di sini takdir. Karena Lauhil Mahfud itu besarnya luar biasa, Bu, besar sekali Lauhil Mahfud itu.
Lauh mahfuz itu dibagi 3. Dayat dibagi 3 kolom. Kolom dibagi 3 kolom, Pak. Kolom yang pertama yaitu Al-Qur'an. Kolom yang kedua adalah di situ pencatatan takdir dan amal manusia. Jadi takdir dan amal manusia semuanya tercatat dari mulai Nabi Adam alaihissalam berikut kaumnya sampai Nabi Muhammad berikut umatnya, termasuk kita semuanya umat di akhir zaman sudah tercatat itu di sana. Bahkan belum 1000 tahun sebelum kita lahir di muka bumi ini, bahkan dunia sebelum diciptakan oleh Allah, itu catatan sudah ada di situ. Kita akan berkumpul di tempat ini, mengadakan kajian ikal. Kita akan berkumpul di tempat ini, bermuajahah, bermusafahah setelah maghrib. Ini sudah terjadi dan sudah dituliskan dari sana. Makanya kata ulama yang kedua, maka kita nggak usah repot-repot berdoa dan memohon, karena ini sudah ada catatan dari sananya. Nah, gitu, ulama yang kedua. Cek kali ini mah tempat temalan, penuh ada orang mengadoa teh bisi naon teh gitu nya, bisa ada apa sesuatu teh hiji itu dicatat di urang singkatkeun. Ya, mata urang kudu tentrem, Pak. Aman lamun urang geus yakin kadinya, pencatatan kadinya yakin, hate urang moal sulukam seuleum kasalian ti Allah. Allah yang sudah mencatat kita, menakdirkan kita, mendudukkan kita, memberangkatkan kita. Hanya Allah lah yang punya jasa kepada kita semuanya. Rizkinya tadi juga rezeki sudah ditulis hari ini segini. Udah beres, Pak. Tinggal Bapak ini mah kalau film mah tinggal ngalalajoan. Tinggal kita ini layar tancap, layar lebar ini Allah putar. Ya, Allah putar cetrek kita nih, oh si A, si B, si C termasuk kita ini cuman ini lahir jadi bayi mungil, besar dikit, dewasa, pemuda, bapak-bapak, syekh, kemudian tua, beres, lemah, pulang ke rahmatullah, asal dari tanah, di atas tanah kembali ke dalam tanah. Itu sejarah kita singkat padat seperti itu. Ya, semuanya sudah ada itu di sulhi qadim. Di sulhi qadim sudah ada. Ya Allah ya Karim ya Rahmanir Rahim. Nah ini yang kedua, ada catatan lagi, Pak. Ya, ada catatan lagi, ada catatan yang dinamakan itu kodonya kodo mubrom, kodonya kodo mu'alaq. Ya, kalau kodo mubrom artinya takdir yang tidak bisa dirubah lagi. Kalau kodo mu'alaq, takdir Allah yang dibikin kepada manusia itu bisa ditolak dengan doa dan silaturahmi. Ada. Allahu Akbar. Nah, itu bisa ditolak dengan doa dan silaturahmi. Kalau seandainya kita ini hari ini akan mendapatkan sebuah musibah dari Allah, apa itu musibah kehilangan, apa musibah penyakit dan sebagainya. Nah ini kebetulan kita pada hari itu banyak bersedekah, banyak bersilaturahmi. Oh ternyata musibahnya di cancel atau tidak jadi. Berarti ini kodonya kodo mu'alaq, artinya kodo yang bisa dihapus. Yamhullahu may yasha dalam Al-Quran. Allah menghapus dan menetapkan takdirnya apa itu sesuai dengan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kodo mubrom itu tidak bisa diganggu-gugat. Sudah ketok palu oleh Allah, diketok, ini tidak bisa diganggu-gugat. Kamu mati ini hari ini jam segini di tempat ini tidak bisa dirubah lagi, jadi Pak. Kamu akan dapat musibah hari ini jam ini di tempat ini, jadi Pak. Walaupun kita bersedekah banyak, berdoa kita setiap detik, setiap saat kita ingin dihindari dari berbagai musibah, tetap jadi saja. Kenapa? Karena itu termasuk kodo mubarom atau kodo mubrom bacaan. Kalau mubarom ternyata ya karena muparrohun, kalau mubrom karena mukromun. Beda sulasi majid karena bab kahiji jeung bab kadua. Terjadi masalah sebenarnya akroma yukrimu ikroman bahwa mukrimun. Ya, wadah kamu mukromun mubromun.
Namun karena bab kedua mah parrohayu parihu taprihan bahwa mufarihun wana kamu parohun, berarti muparrohun muparromun mubrom itunya tetapi anu dikanden cek urang Jawa mah cek aja dengan tasik. Nah itunya subhanallah. Nah itu ibu sadaya rahimakumullah karena sudah net-netan gitunya net-netan. Ini ada pendapat yang kedua ini ringkaskan saja. Mana atuh ustaz yang kita pilih mau ke satu yang kedua? Lain pilpres ya mah mau hiji mau dua gitu mau dua mau hiji lain mah naon ada teh urang ulama nu kahiji nu kadua sama dua-duanya juga masuk akal. Silahkan bapak rek sering bermohon meminta kepada Allah mangga ya bade ayeuna tanpa berdoa urang ayeuna loba ibadah tahajud malam tahajud salat turun juga dekat juga sama Allah sama tujuannya mah itu juga kan ibadah salat juga as-salatu mutlaqul doa salatnya termasuk mutlak berdoa kepada Allah. Insya Allah dengan dua cara ini karena tingkatannya beda ya tingkatannya beda. Ini tingkatan berdoa, ini tingkatan yang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah sehingga tidak mau berdoa dan bermohon terus zikir terus sholat terus ibadah diperbanyak sampai juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kepada kita ini bahwa Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan sebaik-baiknya kita memohon kepada Allah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Contoh Allah perintahkan sholat, maka kita sering dan mohon kepada Allah, ya Allah istiqomahkan sholat kami. Allah perintahkan pengajian, ya Allah semoga Engkau mengistiqomahkan pengajian kami. Allah perintahkan puasa, ya Allah berikanlah kekuatan kami melaksanakan ibadah puasa 1 bulan nanti. Ini setiap ada perintah Allah itu dulukan meminta kepada Allah supaya dan senantiasa ibadah yang diwajibkan kepada kita ini diberikan kekuatan keistiqomahan terutama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada malam Rabu yang akan datang. Semoga kita ini dikuatkan keimanan, keislaman, diistiqomahkan oleh Allah dan kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak dan kemudahan dalam kehidupan kita semuanya sehingga kita menjadikan sosok muttaqin, muhibbin, muhsinin, kita sebagai mukminin, muslimin, sebagai hamba Allah yang terus mengabdikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid suci bendera panji Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.